Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwi Andriani. Saya dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Teknik Telekomunikasi. Baiklah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan Tinkercad dengan kode blok. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu Tinkercad. Tinkercad merupakan sebuah platform yang merupakan web penyedia sarana bagi kita untuk belajar komputer seperti software desain, animasi. Kini mereka hadir dengan salah satu platform yang bernama Tinkercad. Sebenarnya, web ini sudah lama didirikan, yakni pada tahun 2011. Walaupun begitu, pengembangan web ini masih berkelanjutan dan menjadi salah satu web yang saya rekomendasikan untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Web ini bisa dikatakan mirip dengan web belajar online lainnya seperti Google Classroom, Edmodo, Schoology, dan web penyedia layanan pembelajaran online lainnya. Pada web ini terdapat fitur education atau educator untuk guru dan student untuk siswa. Hanya saja, Tinkercad sendiri lebih dikhususkan untuk pembelajaran di bidang desain 3D, elektronika, dan kode blok. Pada Tinkercad, kita terdapat fitur kelas di mana kita bisa membuat sebuah kelas untuk melakukan pembelajaran antara guru dan siswanya. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, mari saya contohkan tutorialnya. Tinkercad ini sangat mudah sekali karena siapapun bisa mengaksesnya secara free atau cuma-cuma dimanapun dan kapanpun. Jadi sangat memudahkan kita dalam melakukan proses pengajaran. Pertama-tama kita ketik tulisan Tinkercad pada kolom Google. Lalu enter. Di sini terdapat banyak sekali pilihan. Boleh dipilih yang paling atas dengan menekan enter. Inilah tampilan awal dari Tinkercad. Sebelum masuk ke dalam Tinkercad, maka kita harus melakukan registrasi dulu dengan cara melakukan sign in. Di sini terdapat banyak sekali pilihan, boleh melakukan dengan student join your class, atau memasukkan email, atau memasukkan nama Google kalian, atau menggunakan sign in with Apple. Saya gunakan email. Di sini saya sudah tulis email saya, lalu saya next. Saya sudah membuat password. Kalian boleh memasukkan password kalian, tetapi alangkah lebih baiknya password diletakkan 8 huruf atau angka yang berbeda agar mencegah adanya hacker atau seseorang yang ingin masuk ke akun Anda. Selanjutnya tinggal ditekan sign in.
Dan inilah tampilan dari Tinkercad. Banyak sekali pilihan dalam melakukan pembelajaran, seperti 3D. 3D pada fitur desain atau 3D desain, kita bisa membuat desain menggunakan tool yang tersedia di dalam platform ini. Coba kita klik. Dapat dilihat, fitur yang disediakan pun sangat mirip dengan software-software Autodesk seperti AutoCAD atau Inventor. Kita juga bisa import desain yang kita buat untuk dimasukkan ke dalam halaman kerja kita. Hasil dari desain 3D ini bisa kita ekspor dan bisa juga kita publikasikan di galeri Tinkercad. Selanjutnya ada sirkuit. Boleh dibuka. Untuk fitur sirkuit, kita bisa membuat rangkaian elektronik dan melakukan simulasi rangkaiannya juga. Tidak hanya komponen-komponen elektronika dasar, pada Tinkercad juga menyediakan board microcontroller seperti Arduino beserta sensor-sensornya. Boleh ditekan sensor. Nah, di sini banyak sekali terdapat sensor. Seperti sensor cahaya, sensor jarak, sensor PIR, atau sensor suhu, dan masih banyak lagi sensor-sensor lainnya. Kita juga bisa memasukkan program secara online ke board microcontroller melalui program blok, melalui program C seperti biasa. Di sini ya, kodenya boleh dimasukkan ke dalam sini. Selanjutnya, jika kita ingin membuat, tinggal melakukan rangkaian di sini dan memasukkan kodenya di sini. Lalu yang terakhir, kita simulasikan secara mandiri. Terus ada kode blocks. Fitur terakhir yaitu kode blocks. Pada fitur ini, kita bisa membuat program blok untuk berbagai hal seperti membuat objek, menggerakkan objek, dan lainnya. Kita juga bisa membuat animasi sederhana menggunakan fitur ini. Terdapat banyak template yang disediakan untuk kita gunakan untuk belajar pemrograman blok. Di sini banyak sekali model-model blok jika ingin digunakan. Di sini juga banyak sekali pilihan dan cara mengaturnya.
Lalu ada galeri. Selain membuat proyek, kita bisa juga mempublikasikan proyek yang kita buat sehingga bisa dilihat oleh pengguna Tinkercad lainnya. Terdapat banyak tutorial juga yang bisa dipublikasikan orang-orang sehingga kita bisa mempelajarinya. Boleh dilihat di sini banyak sekali publikasi dari orang-orang sehingga kita bisa dengan sangat mudah mempelajarinya secara mandiri atau otodidak. Nah, itulah penjelasan dari masing-masing tombol yang ada di sini. Selanjutnya, saya ingin memberikan tutorial kepada kalian bagaimana cara mengetes simulation secara mudah, yaitu dengan cara mengklik tombol pencarian, lalu klik apapun yang ingin kalian coba simulasikan. Di sini saya ingin mensimulasikan sensor, maka saya akan menulis sensor. Nah, di sini banyak sekali terdapat sensor, boleh dilihat. Di sini ada sensor ultrasonik atau sensor jarak dan masih banyak sensor lainnya. Ini bentuknya 3D ya. Selanjutnya ada bentuk sirkuit. Nah, banyak sekali contoh rangkaian yang dapat kita lihat simulasinya dengan sangat gampang atau mudah sekali ya. Boleh dilihat dari atas sampai bawah sangat banyak. Sebenarnya, jika kita memiliki alat yang nyata, kita boleh mencoba rangkaian yang seperti ini. Tetapi saat ini, jika belum memiliki rangkaian secara nyata, boleh dicoba simulasinya saja di dalam application Tinkercad ya. Saya akan pilih random. Saya pilih sensor D temperatur ya, atau sensor suhu. Nah, ini dia bentuk rangkaian dari sensor D temperatur atau sensor suhu. Jika kalian belum mengetahui apa saja nama-nama dari komponen yang terbuat di sini, kalian tinggal mengklik simulation. Seperti ini, telah terlihat gambar dari sensor temperatur atau sensor suhunya. Seperti yang saya katakan tadi, jika kalian belum mengetahui nama-nama komponen yang ada, serta letaknya di mana saja, kalian tinggal mengklik tombol yang ada di samping atau disebut dengan komponen list untuk melihat apa saja komponen yang ada. Nah,
Gampang sekali bukan? Ada di U5 satu temperatur sensor atau temperatur suhunya. U1 berjumlah 1 Arduino Uno, U4 1 LCD 16x2, R4 1 220 ohm resistor, D1 1 red LED artinya LED berwarna merah berjumlah 1, R3 R2 2 220 ohm resistor, D3 1 blue LED atau LED berwarna biru. Gampang sekali bukan? Sementara di mana saja dia menancap atau meletakkan kabel-kabel atau jumpernya, kalian boleh lihat sendiri gambar yang ada di Tinkercad ini. Selanjutnya, kita akan mengecek kodenya. Nah, kodenya seperti ini ya. Lalu, cara mencobanya dengan menekan Start Simulation. Dan terlihat di sini temperatur suhunya sudah berfungsi. Di sini saya bacakan temperatur 24,71 Celcius dan 76,47 Fahrenheit. Jika kita ingin mengubah atau mengatur temperatur suhunya, tinggal kita tekan temperatur suhu dan kita gerakkan ke kanan atau ke kiri sesuai yang kita inginkan. Saya coba ke kanan ya. Nah, temperatur suhunya telah berubah ke 99,90 Celcius dan 211,82 Fahrenheit. Apabila kita tekan ke kanan, maksud saya apabila kita tekan ke kiri, maka dia akan berubah menjadi minus atau temperatur minus 24,12 Celcius dan minus 11,42 Fahrenheit. Jika ingin mengasah kemampuan atau bakat kita dalam mengetahui sensor-sensor ini, kita juga bisa memfoto sensor ini terlebih dahulu, kemudian mengcopy kodenya, mengcopy kode yang ada, lalu dirangkai secara ulang rangkaian ini ke sirkuit seperti yang saya contohkan pertama kali tadi. Kita rangkai secara ulang dan ditulis kembali kodenya. Tetapi untuk menghemat waktu, saya hanya akan menjelaskan seperti ini saja. Selanjutnya, kita coba yang menggunakan kode blok. Saya pilih secara random, yaitu saya pilih sensor cahaya atau sensor LDR. Mudah sekali bukan? Sama seperti tadi. Caranya dengan menekan simulation, kemudian kita lihat apa saja yang digunakan. Jika belum mengetahuinya, maka boleh diklik di tombol komponen list. Di sini terlihat U11 Arduino Uno R3, D11 red LED, R11 220 ohm resistor, R21 photo resistor, R6 4,7 K ohm resistor. Boleh dilihat di sini. Cara menjalankan yaitu kita cek dulu kodenya secara blok. Ini yang disebut dengan kode blok. Seperti ini ya, kode blok. Setelah mengetahui kodenya, selanjutnya kita tekan Start Simulation. Nah, terlihat di sini lampunya masih redup. Kita lihat di sini ada serial
monitor. Terdeteksi 26. Apabila ingin melakukan atau melihat supaya lampunya lebih terang, maka kita boleh menggeser LDR ke sebelah kanan, seperti ini. Ini ya. Nah, di sini terlihat LED sudah terang. Maka kita lihat start simulation-nya. Di serial monitor terdapat angka yang lebih tinggi yaitu 911. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu input dan apa itu output terlebih dahulu. Pada pengoperasian dibutuhkan komponen atau peralatan input dan output sebagai input logika. Peralatan input atau output disebut bisa berupa kontak no atau normally open ataupun kontak NC atau normally close. Peralatan input atau komponen input untuk mensupport sistem operasi PLC. Input contohnya di sini bisa dilihat LDR atau sensor cahaya. Jika dalam contoh sebelumnya kita menggunakan sensor suhu, maka inputnya adalah sensor suhu. Sedangkan outputnya di sini adalah LED. Apabila kita melihat percobaan yang sebelumnya lagi, outputnya tersebut adalah LCD. Seperti ini ya. Boleh juga melakukan perangkaian ulang di sirkuit PCB untuk mengetes keahlian kalian dalam membuat rangkaian. Dan boleh diketik ulang kodenya untuk mengetes ketelitian dan keuletan dalam membuat coding. Dan apabila ingin membuat secara lebih tinggi lagi pemahamannya, boleh dicari terlebih dahulu rangkaian apapun yang ingin dibuat, kemudian didiskusikan bersama teman dan dibuat kembali secara mandiri. Baiklah, saya rasa sudah cukup. Dan saya rasa ini sangat bermanfaat jika diamalkan dengan baik dan benar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.